sejahtera. Puji Tuhan, kita kembali ke sekolah minggu ya. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita datang dengan sukacita. Jangan ada yang cemberut. Sebab kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini, Kak Tata mau undang kita semua untuk beribadah kepada Tuhan dengan membawa hidup kita dengan sungguh-sungguh. Oke? Sore hari ini kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kami, dan saat hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah kami, dan berkati setiap firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu, agar kami mengerti dan paham apa isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau seperti burung pipit. Walaupun dia tidak menabur, tapi Tuhan pelihara, memberi makan. Seperti juga bunga bakung. Dia didandani oleh Tuhan. Cantik seperti kita semua di sini anak-anak Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian, burung pipit. Musik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Puji Tuhan. Siapa yang senang? Siapa yang sukacita sore hari ini? Sebab kita datang kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita. Silakan duduk adik-adik.
Mari kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan pendengaran, kita siap mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Mary. Selamat sore anak-anak yang termanis. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa beribadah walaupun di rumah. Kita bersyukur ya, kita dapat sekarang berkat dari firman Tuhan. Didampingi orang tua, kakak dan adik ya. Dengarkan sungguh-sungguh. Sudah bawa Alkitab, sudah siap? Alat tulis? Ya, siap, pinter anak-anak sekolah minggu, ya dengar-dengaran. Kita akan baca yaitu dari Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Ayo. Siap. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Puji Tuhan, kita sudah mendengar, membaca firman Tuhan. Kita tahu, anak-anak sekolah minggu yang manis, tersayang, siapakah Yesus itu? Ya, betul. Tuhan Yesus adalah yang sangat mengasihi kita, sayang pada kita semua. Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Tuhan Yesus juga selalu menolong kita kalau kita sedih. Bukan hanya kita saja, tetapi juga semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, selalu dilindunginya. Itu tentang Tuhan Yesus. Banyak sekali siapakah Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat kota Samaria. Ya, seperti tadi firman Tuhan. Di kota Samaria, orang-orangnya tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah, juru selamat. Karena mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah berdoa. Mereka juga tidak mengasihi orang lain. Hati mereka selalu berbuat jahat kepada sesama karena mereka tidak mengenal kasih. Yesus adalah kasih. Puji Tuhan. Siapa yang ada di kota Samaria? Ada seorang bapak yang bernama Simon. Simon ini adalah tukang sihir. Siapa itu tukang sihir? Yang suka menyihir orang, yang suka mau jampi-jampi segala macam, pekerjaannya jahat sekali. Ya.
Orang Samaria senang kepada Simon tukang sihir ini, ya, yang menganggap Simon tukang sihir ini adalah orang hebat. Ya. Ada seorang bapak yang bernama Filipus. Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Seperti kita anak-anak sekolah minggu, kita adalah murid Tuhan Yesus. Dia, Bapak Filipus ini orang yang baik hati. Ya ingin semua ya apa yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus sebagai pemberita firman Tuhan dikerjakan sama Filipus. Nah, sekarang dia berangkat ke Samaria karena dia rindu untuk dipakai Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang Samaria itu ya mengenal Tuhan Yesus seperti kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Lalu berangkatlah Bapak Filipus ini ke Samaria. Di Samaria, Bapak Filipus ini tiap hari berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, ya, bercerita tentang Tuhan Yesus. Ia tidak mengenal capek, ia tidak mengenal lelah. Bahkan Bapak Filipus, kata firman Tuhan itu dia, dapat menyembuhkan orang sakit. Yang timpang ya disembuhkan. Ya, takjub mereka semua. Ya. Karena apa? Karena Bapak Filipus disertai oleh Tuhan Yesus. Seperti kita ini. Pada sore hari ini kita disertai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kita di sini. Maka kita sungguh-sungguh ibadah. Ya. Di sini loh Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Bapak Filipus tidak sama dengan siapa? Simon tukang sihir. Ya. Karena apa? Bapak Filipus adalah pengikut Tuhan Yesus. Bapak Filipus memberitakan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Membuat orang-orang Samaria menjadi percaya. Ya. Bahkan Bapak Simon si tukang sihir tadi, sudah dia mendengarkan firman Tuhan, sudah dia melihat kuasa yang ajaib, banyak orang disembuhkan. Akhirnya Pak Simon tukang sihir apa? Percaya dia, betul ya katanya. Akhirnya apa? Dia serius mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya dia percaya, ya. Dia mau bertobat dan mau ikut Tuhan Yesus. Sudah dia dibaptis, dia ikut kemana Filipus pergi. Pak Simon ini namanya sekarang bukan tukang sihir, tapi Pak Simon, ya. Dia mau berdoa, dia mau baca firman Tuhan, serta mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, berarti juga kita, ya, sungguh-sungguh dan setia setiap saat, setiap hari mau mendengarkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Ayo, apa itu 3M? 3M loh. Sekarang sedang marak-maraknya 3M ini tentang corona. Kita juga sedang serius. Apa itu 3M? 1. Mendengar firman Tuhan. Kita punya telinga hadap ke depan. 2. Kita membaca firman Tuhan karena kita punya mata. Ya, dapat membaca firman Tuhan. Dan ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu yang tersayang, kita mau ya seperti siapa? Filipus. Ya. Rajin, penuh semangat, sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang disampaikan kepada Bapak Filipus. Ya. Dengan baik, ini tugasnya adalah mulia. Puji Tuhan, kita mau jadi pengikut dan pelayan Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus harus menjadi berkat bagi satu orang tua, kakak, adik, guru di sekolah, bahkan sesama kita. Ya, kita menjadi berkat. Mau ya?
Oh iya, anak-anak sekolah minggu baik semua mau katanya. Tuhan Yesus yang ada loh bersama kita sekarang ini. Waktu kita belajarlah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus lihat loh. Jangan pakai HP. Ya, yang belajar di sini. Atau di tangan kirinya ada HP. Ya. Di rumah juga kita lihat mama kita sedang mencuci piring. Ma, saya ikut bantu cuci piring deh. Mamanya senang. Ya. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anakku tersayang. Sebelum kita membaca ayat hafalan, Tante Mary mau cerita sedikit. Kemarin minggu, Tante Mary tidak bisa ibadah. Kesaksian bagi Tante Mary, apakah maksud Tuhan dengan Tante Mary ini Tuhan? Bangun jam 5, Tante Mary sudah mandi. Karena mau pergi gereja. Tapi Tante Mary keluar keringat banyak. Apa ini Tuhan? Keringat banyak. Tuhan Yesus, saya mau ke gereja, saya bilang. Akhirnya saya sempoyongan. Saya jatuh, tempat tidur. Saya muntah. Terpaksa saya ganti baju, saya pakai baju rumah. Saya bilang sama opanya Agnes, Pak, nanti dah jam kedua saya ibadah. Akhirnya saya tidur, tahu-tahu saya bangun jam 9. Saya tidak jadi ibadah lagi, karena kalau saya bangun, saya mau jatuh. Akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Kalau ini memang rencanamu Tuhan, aku berserah. Demi tujuan pada sore hari ini, di sini ada Om Hendra yang setia melayani kita musik. Bahkan ya Tata bersama dengan Muti. Dan Elena juga yang melayani dengan pujian. Tidak terkecuali tim multimedia. Ica bersama teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan punya rencana yang indah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin menaikkan pujian 1. Karena pujian ini tergerak dengan tiba-tiba. Kalau mau anak-anak sekolah minggu ikut nyanyi sama Tante Mary, mari kita nyanyi. Tanganku Tuhan, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oh, terima kasih anak-anakku yang manis yang sudah mendukung kami guru-guru. Kita akan baca ayat hafalan, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Ayo kita sama-sama baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayo lagi sekali. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi anak-anak sekolah minggu, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah ya, seperti untuk Tuhan. Ya, kamu lakukan kepada manusia, manusia adalah ciptaan Tuhan. Lakukan apa? Karena kamu akan diberkati Tuhan. Demikian juga firman Tuhan saat sore hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, sudah dengar firman Tuhan kan yang disampaikan Tante Mary. Kita mau belajar seperti Simon. Dia mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus terlebih percaya kepada Tuhan, oke? Gimana sih caranya kita melakukan kepercayaan daripada Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya.
Kak Tata juga sampai hari ini belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Sebab kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita masih terpelihara sampai pada hari ini. Adik-adik, kesungguhan itu datang ketika kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan berkat Tuhan akan datang ketika kita juga melakukan pekerjaan ataupun tugas dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya. Baik pelayanan, baik membantu orang tua, dan tugas yang diberikan guru-guru apapun bentuknya, kita harus bersungguh-sungguh, oke? Sekarang, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, sebab kita memiliki Allah yang luar biasa, yang menyembuhkan dari sakit, melepaskan dari beban. Musik! Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah hei hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Puji Tuhan, semuanya bernyanyi, menari untuk Tuhan. Sore hari ini kita berdoa untuk menutup sekolah minggu ya sore hari ini yang dipimpin oleh Tante Mary. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat sore hari ini kami sudah melakukan firman Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk dapat melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat. Berkatilah kiranya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta penyerta Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.